Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang keseimbangan dan dinamika rotasi. Pada pertemuan kemarin, kita telah mempelajari tentang apa itu momen inersia. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya momen gaya. Sebagaimana telah kita ketahui, materi tentang keseimbangan dan dinamika rotasi ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu tentang momen inersia, yang kedua tentang momen gaya, yang ketiga hubungan antara momen inersia dengan momen gaya, yang keempat keseimbangan benda tegar, yang kelima titik berat, dan yang keenam hukum kekekalan momentum sudut pada gerak rotasi. Untuk materi yang pertama, yaitu momen inersia, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya momen gaya. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang momen gaya ini adalah: 1. Memahami konsep momen gaya. Yang kedua, menganalisa faktor yang mempengaruhi momen gaya. Yang ketiga, menerapkan konsep momen gaya pada beberapa benda. Pada kelas 10, kita telah mempelajari tentang dinamika gerak, yaitu berkaitan dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu berpindah posisi atau kedudukan, berubah kecepatannya. Nah, itu tentang gaya. Sebenarnya momen gaya juga mirip dengan gaya. Apa itu momen gaya? Momen gaya adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Jadi gaya yang diberikan untuk memutar benda. Nah, ketika benda itu berputar pasti ada porosnya. Nah, secara definisi, momen gaya disimbolkan dengan tau atau lebih dikenal dengan torsi. Nah, secara definisi, tau adalah R dikali F. Ada hal yang menarik di sini bahwa gaya yang kita gunakan pada materi ini adalah besaran vektor. Nah, R adalah lengan gaya. R juga merupakan besaran vektor. Nah, perkalian dua buah besar vektor ini secara cross product akan menghasilkan torsi yang juga merupakan besaran vektor. Nah, jadi momen gaya juga nanti akan merupakan besaran vektor, akan ada arahnya. Nah, sekarang F adalah gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton. R adalah lengan momen, satuannya adalah meter. Sehingga torsi atau tau momen gaya itu memiliki satuan Newton meter. Ada banyak contoh yang bisa kita amati pada kehidupan sehari-hari tentang peristiwa yang berkaitan dengan momen gaya ini. Ketika kalian membuka pintu, kalian memberikan gaya pada ujung pintu sehingga kunci gagang pintu ikut berputar. Atau ketika kalian membuka buku lembaran fisika, kalian memberikan gaya pada salah satu ujung sisi kertas dan ujung kertas yang lain sebagai porosnya sehingga kertas dapat membalik. Atau ketika kalian membuka tutup botol madu ini, kalian juga memberikan gaya pada ujung tutupnya dan ujung satunya lagi sebagai poros. Atau kita perhatikan ketika kita membuka laptop, maka kita memberikan gaya pada ujung laptop, kemudian satu ujung lagi sebagai porosnya. Dan banyak lagi contoh yang berkaitan dengan momen gaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkalian antara R dengan F di sini yang sama-sama besaran vektor menghasilkan torsi yang juga besaran vektor, maka karena torsi besaran vektor, dia juga memiliki besar dan arah. Bagaimana menentukan arah pada momen gaya?
Jadi, jika gaya yang diberikan menyebabkan benda berputar berlawan arah jarum jam, maka torsi bernilai positif. Perhatikan diagram koordinat 3 dimensi pada layar. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Jadi X itu kita misalkan ke kanan, kemudian Y masuk bidang, Z adalah ke atas. Jika Y kita ganti dengan R, kemudian X kita ganti dengan gaya, maka Z adalah arah momen gaya. Jadi jika gaya yang diberikan menyebabkan benda berputar berlawanan jarum jam, maka torsi bernilai positif. Dan juga sebaliknya. Atau kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan, ibu jari adalah arah momen gaya, kemudian keempat jari yang lain adalah arah putaran gaya yang menyebabkan benda itu berputar. Ya, jadi jika putaran arah tangan kita membentuk berlawanan arah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif. Atau kita bisa memperhatikan video berikut ini. Ketika kita memasang skrup, kemudian kita putar skrup searah jarum jam, maka skrup akan masuk ke bidang. Dan jika kita putar berlawan arah jarum jam, maka skrup akan menuju ke arah kita atau keluar. Nah, arah skrup yang menjauh kita itu bernilai negatif. Sementara arah skrup yang menuju kita karena diputar berlawan jarum jam itu bernilai positif. Nah, bagaimana penerapannya dalam perhitungan fisika? Saya akan memberikan beberapa buah contoh untuk kita bisa pelajari bersama. Misalkan ada sebuah batang AB yang panjang 4 meter, pada sisi B diberi gaya sebesar 5 Newton seperti pada gambar. A berlaku sebagai poros. Nah, kita bisa menghitung torsi pada batang AB dan kemana arah torsinya. Persamaan yang kita gunakan adalah tau sama dengan R dikali F. Kemudian kita masukkan angkanya. Sama dengan negatif 4 dikali 5. Nah, muncul pertanyaan kenapa dibuat negatif di sini? Jika kita perhatikan jam sebagaimana pada layar, batang AB seolah-olah jarum jam yang menunjukkan pukul 3. Ya, jadi seolah-olah dia menunjukkan pukul 3. Ketika diberi gaya ke arah bawah, maka batang AB akan berputar searah jarum jam. Sebagaimana kita definisikan tadi, jika searah jarum jam dia bernilai negatif, maka nilai negatif kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Sehingga torsi pada batang AB bernilai negatif 20 Nm. Artinya, torsinya bernilai 20 Nm dan batang AB akan berputar searah jarum jam. Nah, itu contohnya jika gaya bekerja pada titik B. Bagaimana jika kita rubah? Batang AB sama panjangnya 4 meter, gaya yang diberikan juga 5 Newton, tetapi yang menjadi poros adalah titik B. Nah, persamaan yang kita gunakan juga tau sama dengan R dikali F. Sama dengan 4 dikali 5. Mengapa tidak ada tanda negatif di sini? Karena batang AB jika diberi gaya pada titik A atau pada ujung A, sebagaimana pada jam, dia menunjukkan pukul 9, diberi gaya ke bawah, maka batang AB akan berputar berlawanan arah jarum jam. Gaya menyebabkan benda berputar berlawanan jarum jam membuat nilai torsi menjadi positif. Sehingga torsi AB sama dengan 20 Nm dan batang AB berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian contoh selanjutnya, jika pada contoh pertama pada ujung B diberi gaya ke bawah, maka pada ujung B sekarang diberi gaya ke atas.
Nah, perhitungan akan menghasilkan nilai 4 kali 5 sama dengan 20 Newton per meter. Apakah positif atau negatif? Kita lihat pada batang AB menunjukkan pukul 3 diberi gaya ke atas, maka batang AB akan berputar berlawanan jarum jam. Sehingga torsi pada AB sama dengan 20 Newton meter berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana jika pada ujung A diberi gaya, kemudian gantian B yang menjadi poros? Batang AB pada gambar ini seperti jarum jam yang menunjukkan pukul 9. Ya, jadi seperti jarum jam menunjukkan pukul 9. Ketika diberi gaya ke atas, maka batang AB akan berputar searah dengan arah jarum jam. Sehingga ketika dalam perhitungan kita masukkan nilai negatif di dalam perhitungannya. Jadi negatif 4 dikali 5 sama dengan minus 20 Newton meter, dan batang AB berputar searah dengan jarum jam. Bagaimana jika gaya yang diberikan itu membentuk sudut tertentu? Seperti pada kasus seperti ini. Batang AB yang panjangnya L diberi gaya pada titik B dengan gaya F yang membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Ada dua cara untuk menentukan momen gaya pada kasus ini. Cara yang pertama adalah kita tetap menggunakan persamaan tau sama dengan R dikali F. Nah, R di sini adalah lengan gaya. R ini adalah lengan momen. Lengan momen atau R itu adalah jarak terdekat antara poros dengan garis kerja gaya. Nah, kita buat dulu garis kerja gaya pada titik B ini. Jika kita buat garis kerja gaya pada F ini, seperti ini, jadi garis kerja gaya itu bisa kita perpanjang ke belakangnya atau kita perpanjang ke depannya. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, R adalah jarak terdekat antara poros dengan garis kerja gaya. Ya, secara matematis, jarak terdekat antara titik dengan garis adalah suatu garis yang membentuk sudut siku-siku dengan garis yang ditentukan. Jadi, jarak terdekatnya adalah garis ini. Jadi, siku-siku di garis kerja gaya. Nah, itulah panjang R-nya. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga APB. Segitiga APB. Ya, segitiga APB. Jika kita pindahkan RL ke dalam segitiga RPB ini, maka R adalah panjang AP. L adalah panjang AB. Theta di sini adalah sama dengan sudut DB. Ya. Nah, secara matematis kita sudah tahu bahwa sinus theta adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah R, kemudian sisi miringnya adalah L. Sehingga kita dapatkan bahwa sinus theta sama dengan R per L. Karena kita membutuhkan nilai R pada perhitungan torsi, maka R sama dengan L kali sinus theta. Sehingga persamaan torsi menjadi tau sama dengan L kali sinus theta dikali F. Ini adalah cara yang pertama. Kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menentukan torsi pada batang AB. Sebagaimana contoh cara kedua berikut ini. Ketika kita menggunakan torsi sama dengan R kali F, F pada saat ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Untuk menentukan nilai F yang bekerja pada AB, kita buat terlebih dahulu koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y. Di pelajaran vektor kelas 10, kita telah dapatkan F pada sumbu X namanya Fx, panjang F pada sumbu Y namanya Fy, di mana Fx sama dengan F cos theta dan Fy
sama dengan F sinus theta. Ketika kita akan memasukkan nilai F di sini, kita harus menentukan apakah yang kita gunakan itu Fx atau Fy. Jika kita perhatikan batang AB, kita perhatikan panjang AB seperti jam, itu menunjukkan pukul 3. Gaya Fx itu tidak menunjukkan batang AB berotasi. Ya, jadi batang FF tidak akan bisa memutar benda. Ya, jadi yang bisa memutar benda adalah nilai Fy. Sehingga persamaan torsi sama dengan R kali F, yang kita gunakan adalah Fy. Karena Fy sama dengan F sin theta, maka tau sama dengan L dikali F sinus theta. Dua cara ini terserah kita mana yang lebih mudah kita pahami, mana yang lebih mudah rasanya kita gunakan. Pada perhitungan tertentu, pada perhitungan-perhitungan selanjutnya, kita bisa menggunakan salah satu di antara dua cara ini, atau bisa jadi dua-duanya kita gunakan ketika kita mempelajari tentang benda tegar. Nah, sekarang kita perhatikan pada batang AB lagi jika arah gaya kita rubah. Ya, jadi arah gaya kita rubah. Jika tadi gaya membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, maka sekarang gaya membentuk sudut theta terhadap sumbu X negatif. Nah, sebagaimana kasus yang awal tadi, kita bisa menghitungnya dengan dua cara. Cara pertama, kita buat garis kerja gaya pada F. Kemudian kita tarik garis dari titik A, dari titik poros ke garis kerja gaya yang tegak lurus dengan garis kerja gaya. Itulah adalah nilai R-nya. Nah, bagaimana dengan cara kedua? Cara kedua, kita proyeksikan nilai F ini ke sumbu X dan ke sumbu Y, yaitu Fx dan Fy. Untuk perhitungannya, kita telah dapatkan bahwa nilai R tadi adalah L sinus theta, sehingga torsinya sama dengan L sinus theta dikali F. Pada cara kedua juga kita dapatkan L kali F sinus theta, karena pada kasus ini gaya yang dipakai juga adalah gaya pada sumbu Y, yaitu Fy. Untuk menerangkan mengapa pada Fx ini tidak menimbulkan torsi, kita perhatikan diagram begini. Jadi jika pada batang AB bekerja gaya F yang menjauhi poros, maka torsi yang bekerja pada AB itu tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena jika batang AB diberi gaya seperti pada gambar ini, batang AB tidak akan berrotasi. Ya, paling jika batang AB itu elastis, dia akan bertambah panjang. Begitu juga jika pada ujung B diberi gaya seperti pada gambar ini, batang AB juga tidak akan berrotasi. Dan jika batang AB elastis, maka batang AB akan bertambah pendek. Pada kedua gambar ini, tidak ada momen gaya yang bekerja pada AB atau taunya sama dengan 0. Begitu juga pada gambar yang ketiga ini. Pada gambar ketiga, porosnya diberi gaya F. Jika kita beri gaya pada poros, maka pertama tidak ada lengan momen di sini, R tidak ada nilainya, dan batang AB juga tidak berotasi. Atau jika pada gambar yang sebelah kiri porosnya ditarik, kalau pada gambar sebelah kanan porosnya diberi tekanan atau gaya, sehingga kedua-duanya tidak akan menyebabkan benda berotasi. Nah, jadi kesimpulannya, jadi jika ada gaya yang bekerja pada benda, gaya tersebut menuju poros rotasi, atau gaya tersebut menjauhi poros rotasi, atau gaya tersebut pada poros rotasi, maka gaya tersebut tidak menimbulkan momen gaya. Artinya, tau pada benda itu bernilai 0.
Saya beri lagi contoh, misalkan batang AB miring begini pada batang AB, kemudian diberi gaya F ke arah kiri, di mana besarnya gaya F adalah 8 Newton, panjang AO adalah 3 meter, panjang OB adalah 4 meter. Tentukan torsi di A. Torsi di A itu artinya porosnya di A. Nah, kita juga bisa menghitungnya dengan dua cara. Cara pertama, torsinya sama dengan R dikali F, ya. Jika cara pertama kita menggunakan garis kerja gaya, maka garis kerja gaya pada F ini jika kita perpanjang adalah berbentuk seperti ini. Ya, ini adalah garis kerja gaya pada batang AB. R di sini adalah lengan momen. Nah, kita telah mendapatkan tadi bahwa lengan momen adalah jarak terdekat antara poros dengan garis kerja gaya. Jadi jarak terdekat antara poros dengan garis kerja gaya adalah nilai R. Jarak terdekat antara poros dengan garis kerja gaya itu adalah jarak AO yang nilainya 3 meter. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai torsi sama dengan R dikali F. Tanda negatif di sini, saya ulangi sekali lagi bahwa gaya F ini akan menyebabkan batang AB berotasi searah jarum jam. Jadi seolah-olah ini dia menunjukkan pukul 4, kemudian kita beri gaya ke kiri sehingga dia akan berputar searah jarum jam. Jadi torsi pada batang AB adalah minus 24 Newton meter, atau besarnya torsi adalah 24 Newton meter searah dengan arah jarum jam. Cara kedua, kita tetap menggunakan torsi sama dengan R dikali F. Torsi sama dengan L dikali F sinus theta. Kita telah mendapatkan persamaan tadi bahwa torsi sama dengan L dikali F sinus theta. Jika kita perhatikan persamaan ini, maka kita harus mencari nilai L dan mencari nilai theta. Jika kita perhatikan diagram ini, L adalah sisi miring dari segitiga siku-siku antara AO dan OB. Ya, jadi kita bisa menghitung L dari akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AO 3, OB sama dengan 4. Maka didapatkan nilai L sama dengan 5 meter. Nah, theta adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan benda. Jadi theta adalah sudut yang dibentuk oleh gaya dengan benda. Jika kita perhatikan segitiga ini, maka sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan adalah AO, nilainya 3, sisi miring adalah AB. Setelah kita peroleh nilainya sama dengan 5. Sehingga nilai theta sama dengan 37 derajat. Nah, persamaan ini tahu sama dengan LF sin theta, tinggal kita ganti dengan angka-angka yang sudah kita peroleh. Sehingga tahu sama dengan min negatif 5 dikali 8 sinus 37. L adalah 5, F ada 8 gayanya, sinus 37 yang kita peroleh dari theta ini. Kita masukkan angkanya, maka dapat taunya sama dengan minus 24 Newton meter atau 24 Newton meter searah dengan arah jarum jam. Nah, kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama atau menghasilkan jawaban yang sama. Terserah bagaimana kita menggunakan, apakah kita menggunakan cara pertama atau cara kedua, kita pilih saja mana yang lebih memudahkan kita ketika menghitung momen gaya. Ini adalah beberapa contoh-contoh jika gaya yang bekerja pada benda cuma hanya satu buah. Nah, bagaimana jika gaya yang bekerja pada benda itu terdiri dari beberapa gaya? Seperti pada contoh ini, ada batang AC bekerja 5 buah gaya. Jadi pada batang AC
itu bekerja 5 buah gaya F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, kita akan menghitung berapa momen gaya pada batang AC ini jika porosnya berada di A. Ya, jadi kita akan mencoba menghitung berapa momen gaya yang bekerja pada batang AC ini jika porosnya di A. Karena gaya yang bekerja pada batang AC ini ada 5, maka torsi pada titik A juga ada 5, yaitu torsi 1, torsi 2, torsi 3, tau 4, dan tau 5. Jadi ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena gaya yang bekerja pada benda ini 5. Jika gayanya 7, ya kita buat 7. Ya, cuma pada soal ini gaya yang bekerja itu ada 5 buah. Kemudian kita tentukan arahnya. Arah, ingat putaran jarum jam. Pada titik A, gaya yang bekerja adalah F1 dan berada di poros. Kita telah dapatkan bahwa gaya yang pada poros itu tidak menimbulkan momen gaya, sehingga nilai torsi 1 sama dengan 0. Sekarang torsi 2. Torsi 2 adalah torsi yang disebabkan oleh gaya F2. Nah, gaya yang disebabkan oleh F2 ini itu seperti jarum jam pada angka 3. Diberi gaya ke atas menyebabkan jam akan berputar berlawanan jarum jam, sehingga nilai torsi 2 bernilai positif. Nah, bagaimana dengan torsi 3? Torsi 3 itu bernilai negatif. Jadi ketika gaya diberi gaya seperti ini, ya, seperti jarum jam berada pada angka 3, kemudian diberi gaya menekan pada angka 3, maka jarum jam akan berputar searah jarum jam, sehingga nilai torsi 3 bernilai negatif. Torsi 4 dengan cara yang sama kita dapatkan nilainya juga positif. Nah, torsi 5 karena gayanya itu menjadi poros, maka F5 ini tidak menyebabkan benda berotasi, sehingga nilainya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita tetapkan arah ini, nilai positif negatifnya, baru kita gunakan persamaan yang telah kita peroleh tadi. Ya, jadi tau A sama dengan 0, karena torsi 1 sama dengan 0, torsi 2 sama dengan AB dikali F2. Ya, jadi jarak R, lengan momen pada gaya F2 itu adalah panjang AB. Ya, sehingga R2 itu sama dengan AB. F2 tetap kita masukkan. Kemudian untuk F3 kita gunakan persamaan tadi. Ya, R-nya adalah AB sinus 37 dikali F3. Kemudian untuk F4 juga AC sinus 53. Jadi F4 ini lengan momennya adalah antara A ke C, sinus 53, kemudian dikali F4 ditambah 0. Kita masukkan angkanya. AB sama dengan 2, F2 sama dengan 20, AB sama dengan 2, sinus 37 3/5, F3 nilainya 30, kemudian AC nilainya 6, sinus 53 nilainya 4/5, dan F4 nilainya 40. Maka diperoleh sama dengan minus 196 Newton meter. Artinya batang AC ini memiliki momen gaya sebesar 196 Newton meter, dan batang AC akan berputar searah dengan arah jarum jam. Jadi batang AC ini akan berputar searah dengan arah jarum jam. Demikian beberapa contoh tentang momen gaya. Kita bisa lanjutkan dengan soal-soal latihan
yang ada di buku perpustakaan atau yang ada disediakan di modul. Jika ada permasalahan, silakan kita diskusikan. Kapan saja kalian bertanya, insya Allah kita akan bisa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menanggapinya dengan baik. Kesimpulan pelajaran kita tentang momen gaya kali ini adalah yang pertama, momen gaya. Momen gaya adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Yang mengaruhi momen gaya ada dua. Yang pertama, besar gaya dan arahnya. Yang ketiga, letak poros rotasinya. Nah, yang ketiga, arah momen gaya itu bernilai positif jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berputar atau berotasi berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Dan bernilai negatif jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda tersebut berputar searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, itu kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pelajaran saat ini. Selanjutnya silakan berlatih dengan soal-soal yang ada di buku paket perpustakaan atau soal yang telah disediakan di modul. Jika ada permasalahan, jangan ragu untuk mendiskusikannya baik dengan temannya atau dengan saya sebagai guru pembimbing. Insya Allah materi selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Jadi kita membahas hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Nah, kita bisa membahas hubungan antara momen inersia dengan momen gaya jika materi tentang momen inersia dan momen gaya ini telah kita pahami dengan baik. Ya, jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Afu minkum billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.